כאן כרגע, אנחנו ננסה להראות לכם רגע את מקום הפגיעה. אנחנו רואים כאן באמת את המרפסת למעלה, בעצם בקומה השלישית רואים את המרפסת שפשוט ככל הנראה לא מצליחים להגיע לממ"ד, מטרים ספורים לפני הממ"ד נפגעים ונהרגים. Perang di Timur Tengah kini memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Serangan demi serangan terjadi, jenderal demi jenderal tewas. Dan dunia mulai bertanya satu hal yang sama. Apakah konflik Iran dan Israel akan berubah menjadi perang nuklir? Dalam beberapa bulan terakhir, dunia menyaksikan operasi militer yang sangat brutal. Israel memburu para pemimpin militer Iran satu persatu. Namun Iran tidak tinggal diam. Balasan demi balasan diluncurkan. Rudal berterbangan, drone menghantam kota-kota strategis. Dan yang paling menakutkan, beberapa analis mulai memperingatkan bahwa Iran bisa saja mengambil langkah terakhir dengan menggunakan senjata nuklir yang selama ini ditakuti oleh pihak Amerika dan Israel. Meski Iran mengaku tak ingin menggunakan dan tak menyangkal tak menggunakan senjata nuklir untuk perang, dengan desakan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, mungkin saja itu bisa terjadi. Lantas seperti apa update selengkapnya? Mari kita bedah pelan-pelan. Kematian Ali Larijani akibat serangan udara presisi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel pada 17 Maret 2026 awalnya sebagai pukulan telak bagi Iran. Di Washington, banyak yang percaya bahwa hilangnya Larijani akan melumpuhkan sekitar komando tim. Bagaimanapun juga, Larijani bukan tokoh biasa. Ia adalah salah satu figur penting berpengaruh dalam sistem keamanan Iran dan selama bertahun-tahun berada di lingkaran lini pengambil keputusan negara. Namun kenyataannya, perhitungan itu justru dianggap keliru. Dalam sejarah politik Iran, setiap kali seorang pemimpin penting gugur, yang terjadi bukanlah kekosongan kekuasaan. Sebaliknya, kematian itu justru sering memicu gelombang kemarahan baru yang membuat perlawanan semakin kuat. Hal inilah yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, ia menyebut bahwa Amerika Serikat tampaknya belum memahami bagaimana sistem kekuasaan di Iran bekerja. Hal inilah yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera. Ia menyebut bahwa Amerika Serikat tampaknya belum memahami bagaimana sistem kekuasaan di Iran bekerja. Menurutnya, strategi menargetkan tokoh tertentu tidak akan menghancurkan Iran, karena setiap individu yang disingkirkan akan segera digantikan oleh orang lain. Di Iran, sistemnya jauh lebih besar dari satu orang. Kira-kira begitu pesan yang ingin ia sampaikan. Ia juga menegaskan bahwa struktur politik dan militer Iran dibangun sedemikian rupa sehingga tetap berjalan meskipun para pemimpinnya menjadi target serangan. Araghchi bahkan membandingkan situasi ini dengan beberapa negara lain yang pernah mengalami krisis politik seperti Venezuela. Di sana menurutnya, penggantian tokoh bisa langsung mengguncang sistem negara. Namun Iran berbeda. Sistem kekuasaan di negara itu sudah terbentuk puluhan tahun dengan jaringan politik, militer, dari ideologi yang saling menopang. Karena itu, ketika satu pemimpin gugur, yang muncul bukanlah kehancuran, melainkan figur baru yang siap menggantikan, dan seringkali dengan semangat perlawanan yang jauh lebih besar. But what matters is that the political system in Iran is a very solid structure. We have not had anyone more important than the leader himself, and even the leader was martyred. Yet the system continued to work and immediately provided a replacement. If anyone else is martyred, it will be the same. If the foreign minister were ever to be martyred, there would ultimately be someone else to take the position. Sebaliknya, yang terjadi justru di luar dugaan. Hanya dalam hitungan jam setelah kabar kematian Larijani dikonfirmasi, situasi Timur Tengah langsung berubah drastis. Langit malam yang biasanya tenang, mendadak berubah menjadi merah. Iran jelas tidak ingin membiarkan serangan itu berlarut begitu saja. Balasan pun datang, bukan sekedar peringatan, tetapi hujan besi dan api yang meluncur dari langit. Berbagai laporan dari Al Jazeera, CNBC hingga Clash Report menyebutkan bahwa Teheran meluncurkan salah satu gelombang serangan rudal balistik terbesar dalam konflik ini. Puluhan bahkan ratusan rudal dilaporkan dilepaskan hampir secara bersamaan. Di antara yang paling menonjol adalah rudal balistik Khorramshahr Missile, salah satu senjata strategis jarak jauh milik Iran. Rudal ini membawa hulu ledak cluster
jenis hulu ledak yang akan pecah di udara dan menyebarkan bom-bom kecil ke area yang luas. Targetnya jelas, kota-kota penting Israel, mulai dari Tel Aviv, Yerusalem hingga kawasan ekonomi strategis di Ramat Gan. Sirine peringatan meraung di berbagai penjuru dunia. Penduduk berlarian menuju bunker. Sementara di langit, garis-garis cahaya rudal terlihat melintas dengan kecepatan tinggi. Israel sebenarnya memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, yaitu Iron Dome dan sistem anti-balistik jarak jauh Arrow Missile Defense System. Namun kali ini situasinya berbeda. Jumlah proyektil yang diluncurkan Iran terlalu banyak. Serangan dilakukan secara simultan dari berbagai titik tersembunyi. Akibatnya, beberapa laporan menyebut sistem pertahanan Iran sempat kewalahan menghadapi kepadatan serangan tersebut. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan. Dan dampaknya langsung terasa di darat. Salah satu lokasi yang terkena dampak serius adalah Savidor Center, Central Railway Station di Tel Aviv. Bangunan di sekitar area itu mengalami kerusakan parah. Kaca-kaca pecah, asap hitam membumbung tinggi ke langit malam. Di beberapa titik lain, bangunan juga terlihat rusak akibat gelombang ledakan. Bagi banyak orang di Israel, malam itu menjadi pengingat bahwa perang yang selama ini terasa jauh, kini benar-benar berada di atas kepala mereka. Dan bagi Iran, serangan ini membawa pesan yang sangat jelas, bahwa pembalasan akan selalu datang. Dan di bawah Timur Tengah yang sedang memanas ini, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Sekarang coba lihat rekaman ledakan besar berikut ini, yang bahkan bisa terlihat dari jarak sangat jauh. יש מישהו פה? יש פה מישהו? בוא ניכנס לבניין. Rudal Iran sebabkan penduduk Israel keracunan massal. Sementara itu, sempat di belakang serangan berat dan Iran itu sendiri ternyata tak berhenti pada toko ledakan juga. Sementara itu, dampak dari gelombang serangan berat Iran itu ternyata tidak berhenti pada ledakan saja. Beberapa hari setelah serangan-serangan terjadi, laporan mengenai kondisi kesehatan warga Tel Aviv mulai bermunculan dan situasinya cukup mengkhawatirkan. Banyak warga tiba-tiba mengalami gejala yang tidak biasa, mulai dari bersin terus-menerus, iritasi mata, hingga gangguan atau pernapasan akut. Fenomena ini bahkan sempat disebut sebagai bersin massal, karena jumlah orang yang mengalami gejala sempat muncul hampir bersamaan di berbagai wilayah. Awalnya, sebagian orang mengira ini hanyalah reaksi alergi biasa akibat debu atau asap dari ledakan. Namun seiring bertambahnya laporan dari warga, para tetangga medis mulai melihat pola yang lebih serius. Beberapa pakar militer dan kesehatan di Israel menduga bahwa rudal balistik yang menghantam kawasan padat penduduk kemungkinan membawa sisa bahan bakar cair atau material dari hulu ledak yang melepaskan zat kimia tertentu ke udara. Jika benar partikel-partikel tersebut bisa menyebar bersama asap dan debu ledakan, lalu terhirup oleh warga di sekitar lokasi serangan. Situasi ini membuat sistem kesehatan Israel langsung meningkatkan kewaspadaan. Beberapa rumah sakit besar di Tel Aviv, termasuk Tel Aviv Sourasky Medical Center, yang juga dikenal sebagai Ichilov, serta Sheba Medical Center, dilaporkan segera mengaktifkan protokol darurat. Protokol itu dikenal sebagai Mass Casualty Technological Event, yaitu prosedur khusus yang digunakan ketika ada dugaan paparan zat beracun terhadap banyak orang sekaligus. Langkah ini diambil setelah ribuan warga melaporkan gejala yang hampir sama dalam waktu yang bersamaan. Tim medis pun mulai melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab sebenarnya. Apakah ini hanya dampak dari asap ledakan atau memang ada kontaminasi zat kimia yang ikut tersebar dalam serangan rudal tersebut? יואו, הלך הבניין. יואו. Iran sikat habis para jenderal yang tersisa.
Sementara itu, dari pihak Iran, penyesatan keras juga mulai bermunculan. Beberapa pejabat tinggi Iran menyatakan bahwa para tokoh militer Israel yang selama ini mereka anggap bertanggung jawab atas berbagai serangan, satu persatu mulai tersingkir dari panggung konflik. Menurut mereka, sejumlah target utama sudah berhasil dieliminasi dan tidak lagi terlibat dalam operasi militer. Namun pesan yang disampaikan Iran tidak berhenti di situ. Mereka juga memperingatkan bahwa operasi balasan belum selesai. Masih ada banyak target lain yang menurut mereka akan menghadapi konsekuensi yang sama. Para pejabat Iran bahkan menegaskan bahwa semua itu hanyalah soal waktu. Dengan kata lain, konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Sebaliknya, kedua pihak justru tampak semakin bersiap untuk babak berikutnya dari konfrontasi yang semakin memanas ini. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya, perang Iran dan Israel kini memasuki fase yang sangat berbahaya. Para jenderal telah gugur, tokoh politik telah tewas, serangan demi serangan terus terjadi. Dan yang paling menakutkan, bayang-bayang senjata nuklir mulai menghantui dunia. Pertanyaannya sekarang hanya satu, apakah konflik ini akan berhenti di sini, atau justru baru saja dimulai? Dunia sedang menunggu jawabannya.